Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rawuh, para pembaca sekalian. Kali ini, aku bakal berbagi cerita tentang pengalaman mendaki gunung yang enggak bakal aku lupakan seumur hidup. Ini bukan cuma soal dinginnya jalur pendakian atau beratnya perjalanan, tapi ada sesuatu yang lain, sesuatu yang enggak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Cerita ini nyata, dan kalau kalian sering naik gunung, mungkin pernah ngalamin hal serupa. Ayo, simak cerita ini sampai akhir, tapi jangan coba-coba baca sendirian di malam hari. Wis bener tuh, kita mung papat. Teti, satu-satunya perempuan di rombongan, tiba-tiba nyeletuk pas kita lagi ngantri tiket bus. Aku langsung nengok, mataku nyapu ke arah teman-teman. Idris di sebelahku, Sigit di belakang, Teti sendiri berdiri sambil nyandang ranselnya. Papat, persis kayak rencana awal. Iya, lah emang kenapa? Aku jawab santai, meski dalam hati mulai ngerasa ada yang janggal. Kondukturnya nanyain satu tiket maneh, katanya cewek satu belum bayar. Teti nyodorin tiket di tangannya, jumlahnya 5. Jantungku langsung dak dikduk. Lah, cewek siji meneh sopo? Aku jedok, meremang. Mataku liar, nyari siapa tahu ada yang kelewat. Tapi enggak. Rombongan kami dari tadi cuma 4. Kondektur bus cuma garuk-garuk kepala, wajahnya kelihatan bingung. Tadi loh, mbak sing rambutnya sepundak, nganggo jaket ireng, bareng karo rombongan panjenengan. Aku, Idris, lan Sigit langsung saling tatap. Enggak ada yang berani ngomong. Rasanya kayak diikat, digelantungi sesuatu sing ora kasat mata. Teti langsung dremimil, wis, naik wae. Anggap salah hitung. Tapi aku ngerti, dia juga ngerasa ada sesuatu yang enggak beres. Kami berempat sebenarnya bukan pendaki yang sering naik gunung, tapi sudah beberapa kali muncak ke beberapa tempat. Aku sendiri, Dharma, biasa jadi yang paling semangat kalau soal naik gunung. Soalnya, rasanya kayak ketemu sesuatu yang beda dari keseharian, lepas dari bisingnya kota, dan yang paling penting, ada tantangan di setiap jalur. Idris, teman paling lama yang sudah kayak saudara sendiri. Badannya tinggi, sedikit lebih gede dari aku, tapi justru paling takut kalau dengar cerita mistis. Sigit, dia orangnya kalem, pendiam, tapi kalau sudah mulai ngobrol bisa panjang. Dan terakhir, Teti, satu-satunya cewek di rombongan. Dia termasuk pendaki tangguh, enggak gampang ngeluh meskipun sering paling lambat di antara kami. Kami semua berasal dari kota yang sama di Jawa Timur. Dari dulu, sering naik bareng ke gunung-gunung yang enggak terlalu tinggi. Kali ini, kami sepakat buat mendaki Gunung Merbabu, salah satu gunung favorit para pendaki. Jalurnya indah, vegetasinya lebat, dan pemandangannya katanya luar biasa. Awalnya, kami berencana naik lewat jalur Selo di Boyolali. Tapi, karena musim liburan, bus menuju jalur itu penuh terus. Akhirnya, kami mutusin naik lewat jalur Wekas, di daerah Magelang. Jalur ini katanya lebih menantang, tapi kami pikir enggak masalah, toh sudah sering jalan bareng. Kami berangkat dari Surabaya naik bus ekonomi. Perjalanan panjang, tapi enggak ada yang benar-benar kami pikirin selain gimana nanti pas muncak. Sampai di terminal Solo sore harinya, kami masih harus naik angkutan ke Magelang, terus lanjut pakai ojek ke basecamp Wekas. Pas sampai di basecamp, matahari sudah mulai tenggelam. Udara di sana sejuk, bau tanah basah bercampur dengan wangi hutan. Suasana di basecamp ramai, banyak pendaki lain yang juga sedang bersiap-siap. Beberapa warung kecil berdiri di sekitar, menjual nasi hangat, mie instan, dan kopi panas. Kami istirahat sebentar, makan, terus mulai registrasi pendakian. Dan disinilah kejadian aneh kedua terjadi. Petugas registrasi tiba-tiba nanya hal yang sama kayak kondektur bus tadi. Ini rombongannya berlima, ya? Aku langsung nengok ke teman-teman. Mata kami beradu pandang. Aku merinding lagi. Aku ngerasa ada yang enggak beres. Ini sudah 2 kali ada orang yang ngira rombongan kami berlima. Aku mulai nanya ke petugas basecamp, siapa yang dia maksud? Itu loh, yang cewek. Rambutnya sebahu, pakai jaket hitam. Rasanya kayak dejavu. Ini persis kayak yang dikatakan kondektur bus tadi. Aku langsung nengok ke belakang, memastikan cuma ada kami berempat. Nggak ada siapa-siapa lagi. Pak, kami ini cuma berempat, jawabku sambil sedikit menekan nada suara.
Petugas itu kelihatan ragu. Dia ngelirik ke arah teman-temanku. Idris dan Sigit diam, jelas bingung. Teti, yang tadinya masih asyik merapikan jaketnya, langsung berdiri dan merapat ke aku. Tadi saya lihat kok berlima, petugas itu tetap ngotot. Pas kalian datang, ada satu cewek di belakang. Aku enggak bisa ngapa-ngapain selain geleng kepala. Enggak ada, Pak. Sigit akhirnya buka suara. Mungkin Bapak salah lihat. Dari awal kami berangkat, memang cuma berempat. Petugas itu tetap kelihatan ragu, tapi akhirnya dia enggak maksa. Ya sudah, saya catat 4 orang, ya. Hati-hati di jalur, cuaca lagi sering berkabut. Kami menyelesaikan registrasi, terus langsung siap-siap naik. Aku lihat ke arah base camp, beberapa pendaki lain juga lagi beres-beres, siap buat mendaki. Entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang beda kali ini. Udara yang tadinya sejuk mulai terasa lebih dingin. Kami mulai berjalan melewati jalur setapak yang awalnya masih terbuka, diapit rerumputan tinggi. Semakin lama, jalannya makin menanjak, masuk ke kawasan hutan yang lebih rimbun. Kami ngobrol seadanya buat mengusir kantuk dan capek. Tapi di tengah perjalanan, ada lagi yang bikin bulu kuduku berdiri. Waktu melewati sebuah pos kayu kecil di tengah hutan, tiba-tiba ada suara dari dalam. Tok, tok, tok. Aku berhenti sejenak. Dengar enggak? Tanyaku pelan. Teti yang ada di belakangku langsung mengerutkan dahi. Dengar apa? Aku menajamkan pendengaran. Tok, tok, tok. Suara itu kedengaran lagi. Seperti ada yang mengetuk papan kayu dari dalam pos kosong itu. Aku melongok ke dalam, gelap. Enggak ada siapa-siapa. Udah, lanjut aja, bisik Idris. Wajahnya agak tegang. Kami jalan lagi, kali ini lebih cepat. Perasaan enggak enak mulai muncul. Suasana di hutan juga terasa beda. Sunyi. Terlalu sunyi. Biasanya kalau di hutan masih ada suara jangkrik atau serangga malam, tapi ini enggak ada sama sekali. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya kami ketemu rombongan pendaki lain yang lagi turun. Mereka kelihatan lelah, tapi masih sempat menyapa. Monggo, Mas, sapa salah satu pendaki sambil lewat. Aku balas anggukan. Tapi pas rombongan itu sudah beberapa langkah menjauh, salah satu dari mereka tiba-tiba menoleh lagi. Mas, rombongannya ada yang ketinggalan tuh di belakang, katanya sambil menunjuk ke jalur di belakang kami. Aku langsung noleh. Nafasku tertahan. Aku lihat ke belakang. Kosong. Kami cuma berempat. Aku berdiri mematung, masih menatap jalur di belakang yang kosong melompong. Sigit dan Idris juga ikut menoleh. Wajah mereka tegang. Mas, serius? Nggak ada siapa-siapa kok, suaraku terdengar lebih pelan dari yang kuharapkan. Pendaki itu masih berdiri di tempatnya, alisnya berkerut. Lah, tadi saya lihat ada cewek bawa carrier, jalannya lambat. Saya kira teman kalian. Teti langsung merapat ke aku, tangannya dingin waktu mencengkram lenganku. Aku bisa merasakan dia mulai ketakutan. Gak ada, Mas. Kami cuma berempat. Idris yang biasanya banyak bercanda sekarang suaranya berat. Pendaki itu diam sejenak, terus akhirnya mengangkat bahu. Oh, ya sudah, mungkin saya salah lihat. Tapi aku tahu dia nggak sepenuhnya yakin dengan ucapannya sendiri. Dia melirik ke belakang lagi sebelum akhirnya lanjut turun bersama rombongannya. Aku menarik napas dalam, berusaha berpikir logis. Mungkin memang cuma salah lihat. Tapi ini sudah ketiga kalinya seseorang bilang ada satu orang lagi di rombongan kami. Kami lanjut jalan, kali ini dengan lebih waspada. Jalanan makin menanjak, masuk ke area yang lebih rimbun. Udara dingin makin menusuk meskipun kami terus bergerak. Saat itu, aku mulai sadar sesuatu. Dari tadi, kami belum ketemu pendaki lain yang naik bareng. Jalur ini biasanya ramai, apalagi pas musim liburan. Tapi sejak kami berangkat dari pos pendaftaran tadi, cuma ada rombongan pendaki yang turun. Selebihnya, kosong. Aku ingin bilang ke teman-teman, tapi mulutku terasa berat. Seolah ada sesuatu yang mengganjal di tenggorokanku. Lalu, datang lagi kejadian ganjil berikutnya.
Kami berhenti di pos 1 buat istirahat sebentar. Ada satu warung kecil di dekat situ, tapi tutup. Bangunan kayu itu tampak kosong, lampu di dalamnya remang-remang. Aku menghempaskan carrier ke tanah, duduk di bangku kayu. Kita lanjut sekarang atau mau istirahat lebih lama? Tanyaku sambil menoleh ke teman-teman. Idris langsung menjawab, lanjut aja. Aku nggak pengen lama-lama di sini. Sigit dan Teti setuju. Mereka juga kelihatan enggak nyaman. Kami baru saja mau melanjutkan perjalanan saat terdengar suara langkah kaki dari belakang. Duk, duk, duk. Langkahnya lambat, berirama, seperti seseorang yang berjalan sendirian dengan membawa beban berat. Aku refleks menoleh. Kosong. Jalur di belakang kami gelap, hanya diterangi lampu senter yang menyorot samar ke tanah berbatu. Enggak ada siapa-siapa. Tapi aku yakin betul tadi ada suara langkah kaki. Idris kelihatan pucat. Dengar nggak? Bisiknya. Aku mengangguk pelan. Kami langsung mempercepat langkah, makin dalam masuk ke jalur hutan yang semakin pekat. Jalan mulai menanjak tajam, kabut turun perlahan dari puncak, menyelimuti jalur setapak yang harus kami lalui. Setelah beberapa jam berjalan, kami sampai di pos 2. Di sini kami memutuskan untuk mendirikan tenda dan istirahat. Teti duduk sambil merapatkan jaketnya. Wajahnya kelihatan pucat. Barusan aku dengar suara orang manggil namaku, katanya lirih. Aku dan Idris langsung saling pandang. Panggil gimana? Tanyaku pelan. Teti menelan ludah, wajahnya jelas ketakutan. Lirih. Kayak bisikan. Dari belakang. Sigit, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya bersuara. Udah, kita jangan ngomongin ini dulu. Tidur aja, besok kita masih harus muncak. Kami semua setuju, meskipun aku yakin enggak ada satupun dari kami yang benar-benar bisa tidur malam itu. Tengah malam, angin berembus kencang. Tenda bergoyang hebat, membuat suara krek-krek, seperti kain yang tertarik paksa. Aku berusaha memejamkan mata, tapi kemudian sesuatu membuatku tersentak. Ada suara dari luar. Duk, duk, duk. Lagi. Langkah kaki. Aku menahan napas, jantungku berdetak cepat. Perlahan, aku membuka resleting tenda, mengintip keluar dengan senter. Dan di sanalah dia. Seorang perempuan berdiri di antara kabut, mengenakan jaket hitam. Rambutnya sebahu, wajahnya samar karena tertutup bayangan. Dia diam, tak bergerak, hanya menatap ke arah tenda kami. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah hilang. Aku terpaku. Jantungku seperti berhenti berdetak. Perempuan itu berdiri diam, samar-samar dalam kabut, hanya beberapa meter dari tenda kami. Jaket hitam yang dipakainya tampak lusuh, rambut sebahunya terlihat basah, dan wajahnya samar. Seperti ada sesuatu yang menyelimutinya, membuatnya terlihat buram, tidak jelas. Aku mencoba menggerakkan tubuhku, tapi terasa kaku. Nafasku memburu. Aku ingin membangunkan teman-teman, tapi lidahku keluh. Lalu, tiba-tiba dia bergerak. Bukan berjalan. Bukan melangkah. Tapi seperti meluncur, tanpa suara, semakin dekat ke arahku. Aku ingin berteriak, tapi tenggorokanku tercekat. Tanganku refleks meraih senter, menyorotkan cahaya langsung ke wajahnya. Dan di saat itulah aku melihatnya dengan jelas. Matanya hitam pekat, kosong, tanpa bola mata. Bibirnya pucat, hampir membiru, dengan ekspresi datar yang membuat bulu kuduku meremang. Turun. Suara itu lirih, tapi jelas. Bukan suara biasa. Bukan suara manusia. Seperti bisikan yang berasal dari tempat yang jauh, bergema di telingaku. Aku akhirnya bisa bergerak. Tanganku gemetar saat meraih resleting tenda, menutupnya dengan cepat. Aku membalikkan badan, mendapati Teti, Idris, dan Sigit sudah duduk ketakutan, menatapku dengan mata membelalak. Kowe weruh opo? Suara Idris bergetar. Aku mengangguk, napasku tersengal. Aku weruh. Sebelum aku sempat menjelaskan, sesuatu terjadi. Tenda kami tiba-tiba bergetar hebat, seperti ada yang mengguncangnya dari luar. Suaranya seperti sesuatu yang menyeret-nyeret kain dengan kasar. Teti langsung berteriak. Astagfirullah.
Idris buru-buru meraih senter dan menyorot ke sekeliling tenda. Tapi tidak ada apa-apa di luar. Guncangan itu berhenti seketika, digantikan dengan suara langkah kaki yang mengitari tenda kami. Sigit, yang dari tadi diam, tiba-tiba berkata pelan, "Dharma, coba baca doa." Aku langsung mencoba mengingat-ingat bacaan doa, tapi otakku terasa kosong. Tanganku gemetar saat mencoba menggenggam tasbih kecil yang selalu aku bawa. Suara langkah itu semakin jelas. Melingkar. Mengitari kami. Aku bisa merasakan jantungku berdetak semakin kencang. Entah bagaimana, aku bisa merasakan sesuatu berdiri tepat di luar tenda, hanya beberapa sentimeter dari kami. Lalu, suara itu terdengar lagi. Turun. Kali ini lebih jelas. Lebih dekat. Dan lebih banyak. Bukan satu suara, tapi banyak. Dari segala arah. Aku tahu kami harus melakukan sesuatu. Kami harus keluar dari tenda ini. Tapi bagaimana? Sigit menatapku dengan mata lebar, seolah mengerti apa yang kupikirkan. Dia mengangguk pelan. Aku mengangguk balik. Kami harus lari. Sekarang. Dengan satu gerakan cepat, aku membuka resleting tenda dan langsung meloncat keluar. Yang lain mengikutiku. Dan di saat itulah, aku melihatnya lagi. Perempuan itu berdiri tepat di depan kami, lebih dekat dari sebelumnya. Tapi kali ini dia tidak sendirian. Di belakangnya, dalam kabut tebal, ada lebih banyak sosok. Bayangan hitam, berdiri dalam diam, mengelilingi kami. Aku menahan napas. Kami semua membeku, tidak berani bergerak. Lalu, angin kencang bertiup, membawa bisikan-bisikan asing yang memenuhi telingaku. Kabut semakin pekat, hingga hampir menutupi semuanya. Aku tahu satu hal. Kami harus pergi. Sekarang juga. Aku menarik tangan Teti dan berlari sekencang mungkin. Yang lain mengikuti. Kami tidak tahu ke arah mana, yang penting menjauh. Langkah kaki kami bergemuruh di tanah berbatu. Nafasku tersengal. Aku tidak berani menoleh ke belakang. Aku hanya tahu satu hal, kami sedang dikejar. Dan mereka semakin dekat. Aku terus berlari menembus kabut, menarik tangan Teti sekuat tenaga. Nafasku memburu, dada terasa sesak, dan kaki mulai gemetar karena kelelahan. Aku bisa mendengar langkah kaki yang memburu di belakang kami, bukan hanya langkah kami sendiri, tapi sesuatu yang lain. Aku tahu, kami sedang dikejar. Ayo cepetan! Seru Idris yang ada di belakangku, suaranya tertelan hembusan angin yang menggila. Sigit yang paling belakang tiba-tiba berteriak, "Jangan nengok ke belakang! Jangan nengok apapun yang terjadi!" Aku menggigit bibir, menahan dorongan untuk menoleh. Teti mencengkram tanganku lebih erat, langkahnya mulai melambat. Aku udah enggak kuat. Suaranya tersendat, nyaris menangis. Aku menoleh ke arah Sigit, matanya menatapku penuh kecemasan. Sedikit lagi. Kami terus berlari, melewati jalur berbatu yang terasa lebih panjang dari sebelumnya. Di antara kabut, samar-samar aku melihat sesuatu di kejauhan, cahaya. Aku hampir tidak percaya. Itu cahaya dari base camp? Base camp? Itu base camp? Teriakku. Langkah kami semakin cepat. Cahaya itu makin jelas, dan aku bisa melihat beberapa siluet manusia. Suara obrolan terdengar samar. Aku ingin menangis lega. Tapi di saat yang sama, aku mendengar sesuatu yang lain. Langkah kaki di belakang kami tiba-tiba berhenti. Begitu saja. Tidak ada suara. Tidak ada bisikan. Tidak ada angin. Aku merasakan bulu kuduku berdiri. Rasanya seolah-olah sesuatu sedang menatap punggung kami, tapi aku menolak untuk menoleh. Kami berlari hingga akhirnya keluar dari jalur hutan, memasuki area base camp yang diterangi beberapa lampu redup. Begitu sampai, kami langsung terjatuh ke tanah, napas terengah-engah, dada terasa hampir meledak. Beberapa orang di base camp menoleh ke arah kami dengan ekspresi heran. Seorang bapak tua yang duduk di depan warung langsung berdiri. "Kalian kenapa?" Tanyanya, suaranya berat tapi penuh rasa ingin tahu. Kami semua terdiam, masih mencoba mengatur napas. Aku menoleh ke belakang, menatap jalur yang baru saja kami lewati. Kosong. Tidak ada apa-apa.
Hanya kabut yang menggantung di antara pepohonan, seolah menyembunyikan sesuatu di baliknya. Aku menelan ludah, lalu menoleh ke teman-temanku. Wajah mereka pucat, sama sepertiku. Bapak tua itu berjalan mendekat, ekspresinya berubah serius. Kalian ketemu sesuatu di atas? Aku ragu menjawab, tapi Idris langsung mengangguk. Ada yang ngikutin kami, Pak, dari awal sampai hampir puncak. Bapak itu menarik napas panjang, lalu melirik ke seorang pria lain yang sedang duduk di warung. Mereka saling pandang sejenak, sebelum akhirnya bapak itu berucap pelan, syukur kalian turun sekarang. Kalau lebih lama, mungkin kalian enggak bakal bisa balik. Aku merasakan tenggorokanku mengering. Maksudnya, Pak? Bapak itu menghela napas, lalu duduk di bangku kayu. Sering kejadian, Nak, ada yang naik berempat, tapi turun berlima. Ada yang naik berlima, tapi yang turun cuma 3. Gunung ini menyimpan sesuatu yang enggak bisa dijelaskan dengan akal. Aku dan teman-temanku saling berpandangan. Cewek itu. Bisik Teti, suaranya gemetar. Cewek itu yang dari awal dikira ada di rombongan kita, siapa, Pak? Bapak itu menatap kami dalam-dalam, sebelum akhirnya berkata lirih. Dia yang belum turun. Angin malam tiba-tiba bertiup lebih dingin dari sebelumnya. Malam itu, meskipun kami sudah berada di base camp, suasana masih terasa ganjil. Aku, Idris, Sigit, dan Teti duduk melingkar di dekat warung kecil, menghangatkan diri dengan teh panas yang disediakan pemilik warung. Tapi, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kami semua masih sibuk dengan pikiran masing-masing. Teti menatap kosong ke dalam cangkirnya, wajahnya masih pucat. Idris sibuk memainkan sendok di tangannya, sementara Sigit menatap ke arah jalur pendakian yang kini hanya terlihat seperti bayangan gelap di balik kabut. Aku sendiri masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Siapa perempuan itu? Kenapa dia mengikuti kami? Dan yang paling membuatku merinding, kenapa dari awal semua orang mengira dia bagian dari rombongan kami? Bapak tua tadi masih duduk di depan warung, sesekali menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Akhirnya, dia berdiri dan menghampiri kami. Nak, katanya pelan, kalian jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kalian sudah turun dengan selamat. Aku menelan ludah. Pak, apa ini sering terjadi? Bapak itu menghela napas, lalu mengangguk. Gunung ini bukan cuma punya kita, Nak. Ada yang lebih dulu tinggal di sana, lebih lama dari yang bisa kita bayangkan. Aku merinding. Tapi kenapa kami? Tanya Sigit akhirnya, suaranya masih terdengar tegang. Bapak itu diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, kadang, mereka cuma ingin diingat. Atau, ingin mengajak. Kata-kata itu membuat dadaku terasa semakin berat. Aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi kalau kami tidak segera turun tadi. Malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk menginap di base camp. Tidak ada yang berani tidur sendiri, jadi kami berempat tidur di satu ruangan kecil yang disediakan warung. Saat aku mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terngiang di kepalaku. Turun. Aku menarik selimut lebih erat. Paginya, kami bersiap untuk kembali ke kota. Kami tidak banyak bicara, seolah semua sepakat untuk tidak membahas kejadian semalam. Sebelum berangkat, aku menatap kembali ke arah gunung yang puncaknya masih diselimuti kabut tebal. Di sanalah dia. Berdiri di antara pepohonan, mengenakan jaket hitam yang sama, rambutnya sebahu, menatap ke arah kami. Aku berkedip. Sosok itu sudah menghilang. Aku buru-buru naik ke mobil yang akan membawa kami kembali ke kota. Kami tidak pernah lagi mendaki ke sana. Tapi aku tahu, dia masih ada di sana. Menunggu rombongan berikutnya. Malam itu, meskipun kami sudah berada di base camp, suasana masih terasa ganjil. Aku, Idris, Sigit, dan Teti duduk melingkar di dekat warung kecil, menghangatkan diri dengan teh panas yang disediakan pemilik warung. Tapi, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kami semua masih sibuk dengan pikiran masing-masing. Teti menatap kosong ke dalam cangkirnya, wajahnya masih pucat. Idris sibuk memainkan sendok di tangannya, sementara Sigit menatap ke arah jalur pendakian yang kini hanya terlihat seperti bayangan gelap di balik kabut. Aku sendiri masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Siapa perempuan itu? Kenapa dia mengikuti kami?
Dan yang paling membuatku merinding, kenapa dari awal semua orang mengira dia bagian dari rombongan kami? Bapak tua tadi masih duduk di depan warung, sesekali menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Akhirnya, dia berdiri dan menghampiri kami. "Nak," katanya pelan, "kalian jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kalian sudah turun dengan selamat." Aku menelan ludah. "Pak, apa ini sering terjadi?" Bapak itu menghela napas, lalu mengangguk. "Gunung ini bukan cuma punya kita, Nak. Ada yang lebih dulu tinggal di sana, lebih lama dari yang bisa kita bayangkan." Aku merinding. "Tapi kenapa kami?" tanya Sigit akhirnya, suaranya masih terdengar tegang. Bapak itu diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kadang, mereka cuma ingin diingat. Atau, ingin mengajak." Kata-kata itu membuat dadaku terasa semakin berat. Aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi kalau kami tidak segera turun tadi. Malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk menginap di base camp. Tidak ada yang berani tidur sendiri, jadi kami berempat tidur di satu ruangan kecil yang disediakan warung. Saat aku mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terngiang di kepalaku. "Turun." Aku menarik selimut lebih erat. Paginya, kami bersiap untuk kembali ke kota. Kami tidak banyak bicara, seolah semua sepakat untuk tidak membahas kejadian semalam. Sebelum berangkat, aku menatap kembali ke arah gunung yang puncaknya masih diselimuti kabut tebal. Di sanalah dia. Berdiri di antara pepohonan, mengenakan jaket hitam yang sama, rambutnya sebahu, menatap ke arah kami. Aku berkedip. Sosok itu sudah menghilang. Aku buru-buru naik ke mobil yang akan membawa kami kembali ke kota. Kami tidak pernah lagi mendaki ke sana. Tapi aku tahu, dia masih ada di sana. Menunggu rombongan berikutnya. Malam itu, meskipun kami sudah berada di base camp, suasana masih terasa ganjil. Aku, Idris, Sigit, dan Teti duduk melingkar di dekat warung kecil, menghangatkan diri dengan teh panas yang disediakan pemilik warung. Tapi, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Kami semua masih sibuk dengan pikiran masing-masing. Teti menatap kosong ke dalam cangkirnya, wajahnya masih pucat. Idris sibuk memainkan sendok di tangannya, sementara Sigit menatap ke arah jalur pendakian yang kini hanya terlihat seperti bayangan gelap di balik kabut. Aku sendiri masih mencoba mencerna semua yang terjadi. Siapa perempuan itu? Kenapa dia mengikuti kami? Dan yang paling membuatku merinding, kenapa dari awal semua orang mengira dia bagian dari rombongan kami? Bapak tua tadi masih duduk di depan warung, sesekali menatap kami dengan ekspresi yang sulit diartikan. Akhirnya, dia berdiri dan menghampiri kami. "Nak," katanya pelan, "kalian jangan terlalu dipikirkan. Yang penting, kalian sudah turun dengan selamat." Aku menelan ludah. "Pak, apa ini sering terjadi?" Bapak itu menghela napas, lalu mengangguk. "Gunung ini bukan cuma punya kita, Nak. Ada yang lebih dulu tinggal di sana, lebih lama dari yang bisa kita bayangkan." Aku merinding. "Tapi kenapa kami?" tanya Sigit akhirnya, suaranya masih terdengar tegang. Bapak itu diam sejenak, sebelum akhirnya berkata, "Kadang, mereka cuma ingin diingat. Atau, ingin mengajak." Kata-kata itu membuat dadaku terasa semakin berat. Aku tidak ingin membayangkan apa yang akan terjadi kalau kami tidak segera turun tadi. Malam semakin larut, dan kami memutuskan untuk menginap di base camp. Tidak ada yang berani tidur sendiri, jadi kami berempat tidur di satu ruangan kecil yang disediakan warung. Saat aku mencoba memejamkan mata, suara itu kembali terngiang di kepalaku. "Turun." Aku menarik selimut lebih erat. Paginya, kami bersiap untuk kembali ke kota. Kami tidak banyak bicara, seolah semua sepakat untuk tidak membahas kejadian semalam. Sebelum berangkat, aku menatap kembali ke arah gunung yang puncaknya masih diselimuti kabut tebal. Di sanalah dia. Berdiri di antara pepohonan, mengenakan jaket hitam yang sama, rambutnya sebahu, menatap ke arah kami. Aku berkedip. Sosok itu sudah menghilang. Aku buru-buru naik ke mobil yang akan membawa kami kembali ke kota. Kami tidak pernah lagi mendaki ke sana.
Tapi aku tahu, dia masih ada di sana. Menunggu rombongan berikutnya. Nah, begitulah kisah pendakian kami di Gunung Merbabu yang penuh misteri. Sampai sekarang, aku masih merinding kalau mengingat kejadian itu. Apakah benar ada sosok yang mengikuti kami? Atau mungkin ada seseorang yang belum selesai perjalanannya? Entahlah, yang jelas, kalau kalian mendaki gunung, tetap waspada, jangan pernah melanggar aturan, dan selalu ingat untuk izin, baik ke petugas maupun penghuni di sana. Semoga cerita ini bisa jadi pengingat bagi kita semua. Tetap hati-hati, salam lestari.